Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, walhamdu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta syukur lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat, nikmat kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali di acara Kuntum selama Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita kelancaran sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan kita sebulan penuh. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda alam habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada kita sebagai pengikutnya yang mudah-mudahan kelak dari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saimin saimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah tiada terasa kita sudah memasuki 10 hari terakhir, di mana fase ini merupakan fase ketiga yang telah dibagikan para ulama sepakati bahwa fase ini itqum minan nar. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan Ramadan ini di 10 hari terakhir insyaallah. Mudah-mudahan. Tema kita kali ini ya insyaallah akan membahas sedikit terkait menggapai Lailatul Qadar. Sebagaimana diketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan bulan yang istimewa karena ada beberapa hal yang menjadikannya istimewa. Yang pertama adanya nuzul Quran dan juga adanya Lailatul Qadar. Dan ini Ramadan juga disebut dengan Syahrul Qiyam, disebut juga dengan Syahrul Siyam, disebut juga dengan Syahrul Quran, disebut juga dengan Syahrul Tarbiyah. Nah, maka Ramadan tidak bisa terlepas daripada yang tadi saya sebutkan. Oleh karena itu, jika harapan kita untuk menggapai Lailatul Qadar, apakah semuanya itu sudah kita lakukan dalam proses penggapaian Lailatul Qadar? Yang pertama yaitu Ramadan dikaitkan atau disebut dengan Syahrul Qiyam atau Syahrul Siyam, di mana Ramadan ini diwajibkannya kita berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang sebelum kita, yang orang-orang terdahulu yang sudah tadi disebutkan dibacakan dalam mukadimah
Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Perintah ini merupakan sebuah kewajiban yang tentunya sudah kita jalankan, alhamdulillah, mendekati hari-hari terakhir. Kemudian ada juga hadis yang menyatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma, barang siapa yang berpuasa puasa dari adzan subuh, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Man shoma ramadhana, pada bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena iman, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Dosa yang kapan? Dosa yang telah lalu, bukan dosa yang akan datang. Nah, maka dari itu kalau beberapa tahapan-tahapan insya Allah kita bisa melaksanakan dengan tujuan kita ingin menggapai Lailatul Qadar, maka insya Allah kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Apa sih Lailatul Qadar ini? Lailatul Qadar itu secara umum semua orang sudah paham tentunya ya. Malam yang baik, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-Qadar dari ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apa jalannya kau dapat mengetahui apa yang di kisaran malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu para malaikat dan Ruhul Kudus Jibril turun dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr, dan sejahteralah malam itu hingga fajar. Inilah keistimewaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Lailatul Qadar yang hanya bisa dijumpai pada bulan Ramadan. Shaimin shaimat rahimakumullah. Dalam 10 hari terakhir ini, mayoritas masyarakat kita tentunya berbondong-bondong untuk melaksanakan iktikaf di masjid, jadi pada malam-malam ganjil. Bahkan di beberapa masjid mereka menyiapkan anggaran yang begitu banyak guna untuk menjamin setiap jemaah yang akan melaksanakan iktikaf pada malam 10 hari terakhir.
di mana mereka akan beriktikaf, bahkan bermalam, melaksanakan qiyamul lail, muhasabah, dan diakhiri dengan sahur bersama. Ini iktikaf di 10 hari terakhir ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW, di mana kita proses usaha untuk menggapai Lailatul Qadar. Karena konon dalam sebuah riwayat, bahkan banyak beberapa riwayat yang mengemukakan, menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu turun pada malam 10 hari terakhir, di malam-malam yang ganjil. Nah, maka dari itu Rasulullah SAW melakukan iktikaf pada malam 10 hari terakhir, sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa di 10 hari terakhir Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggangnya atau mengencangkan kain bawah kainnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengencangkan ikat pinggang yang dimaksud di sini bukan berarti ya kita ikat pinggang seperti itu, bukan. Akan tetapi yang dimaksud adalah tidak banyak melakukan hal-hal yang sekiranya mengurangi kekhusyuan ibadah. Contohnya jangan banyak makan. Kita tuh kan biasanya habis buka, makanannya apa aja dihajar. Apalagi buka bersama, haji mumpung, ada yang bayarin gratis ya, hajar terus. Nah, Rasulullah tidak demikian. Tidak memperbanyak hal-hal yang demikian, tidak banyak makan. Rasulullah cenderung pada menyendiri, beliau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga membangunkan istrinya. Rasulullah membangunkan istrinya itu untuk beribadah dengan air wudu. Masya Allah, punya suami kayak itu luar biasa. Air wudu ya, kemudian dicipratkan ke wajahnya sehingga bangun istrinya. Nah, itu bapak-bapak di rumah, bangun sahur siangan. Nah, gitu ya. Jadi ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada 10 hari terakhir, di mana kita melaksanakan iktikaf di masjid dalam rangka menggapai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kita jemput, kita cari, kita temui dengan usaha kita ya, bagus-bagus. Kita kan ada yang dari awal ya santai-santai saja, padahal nah kan kita kalau ingin mendapatkan sesuatu yang maksimal, tentu setiap langkahnya, nah poin-poin demi poinnya harus kita lalui supaya hasilnya maksimal. Nah, kalau kita hanya melakukan fokus ibadah ketika di 10 hari terakhir saja, bagaimana? Nah, sedangkan tadi sudah ada pembahasan di awal bahwa Ramadan itu tidak terlepas daripada sahur siang, sahur qiyam. Nah, sahur qiyam ini tarawih ini. Kadang kita lalai dengan tarawih. Tarawih bahasanya tarawih. Ada tarawih, ada yang umum ya, ada tarawih ya kan, ada tarawih. Ya, tarawih. Apakah siangnya kita puasa, malamnya tarawih? Tentu itu tadi kita makannya banyak. Siang kita lapar, maghrib ya, kita hajar semua kolak lain, bubur sumsum lain, gorengan lain, gitu ya. Semuanya dihajar. Sehingga masuk waktu isya siap untuk melaksanakan tarawih, perut kenyang, malas bawahnya kan, ngantuk. Begitulah kira-kira. Tapi ya belakangan ini ya kan, masuk ke dalam 10 terakhir kita berharap untuk Lailatul Qadar. Pantas tidak kira-kira itu? Nah, kemudian ada lagi tadi, yaitu Ramadan dikaitkan dengan syahrul Quran, yaitu Ramadan itu tidak terlepas daripada tadarus Al-Quran. Kenapa demikian? Nabi ya kan, gurunya langsung ya setiap malam setoran kepada siapa? Malaikat Jibril tuntas. Jadi Nabi itu setiap malam terus merojaah setor kepada Malaikat Jibril secara langsung. Nah, kita sehari dapat berapa juz? Saya belum hafal Ustaz, saya belum bisa baca Quran, saya belum lancar, tidak masalah. Yang penting kita mau baca Quran, baca Iqra nggak masalah. Yang penting tadarus.
tadarus, adanya usaha, adanya upaya kita untuk bermanja-manja, untuk bermesraan dengan Al-Quran. Itu jangan karena belum lancar baca Quran, ya kan juz amma bisa, ya. Juz amma tuh di murajaah juz 30 tidak masalah. Yang penting intinya baca Quran, syukur wandai wan juz. Karena cuma begini. Kadang ya kita memang bagi orang-orang yang sudah lancar baca Quran itu kita punya target itu sehari berapa? Sehari misalkan saya harus selesai 3 juz, yaitu waktu subuh, zuhur, dan asar. Itu targetnya 3 juz, sehingga 1 bulan itu hatam berapa kali? 3 kali hatam. Nah kan, tetapi yang namanya kita manusia ya, ada aja hal-hal yang sekiranya mengganggu atau membatasi kita untuk melakukan tadarus, sehingga apa? Itu jarang kita sesuai target. Turun target, ya? Jadi 2. Nah udah fokus nih di 10 hari terakhir 2. Ada aja buka bersama apalah gitu ya, udah ngantuk segala macam, akhirnya Pak turun lagi 1. Tapi kalau kita punya target tadi di awal 1 hari saya harus selesai 3 juz, insya Allah 10 hari pertama kita sudah aman, kita sudah bisa menghatamkan. Maka dari itu, ini bagian daripada upaya kita di mana kita menggapai Lailatul Qadar. Gak segampang itu saudara-saudara. Pengennya kita dapat Lailatul Qadar, puasanya oke, puasa di siang hari, malamnya males terawih, ya, banyak kesibukan dan sebagainya. Kemudian kita tidak bermesraan dengan Al-Quran. Itu bagaimana bisa? Ya. Jadi kalau kita ingin sesuatu yang tadi sudah disampaikan, ingin sesuatu yang kita dapatkan itu maksimal atau sempurna seperti halnya Lailatul Qadar, maka tahapan-tahapan tersebut harus kita laksanakan. Kadang kan kita melakukan, kadang kita berkhianat dengan apa yang menjadi doa kita. Kita sendiri khianat terhadap doa kita sendiri khianat kepada apa yang kita harapkan. Contoh kita itu ingin menjadi manusia yang soleh dan solehah, atau kita pengen punya anak yang soleh dan solehah. Pertanyaannya, apakah prosesnya itu sesuai dengan harapan kita? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang sering kali kita baca, yang sering kali kita ucapkan biasanya selesai sholat. Akan tetapi doa ini sesuai atau tidak dengan proses pencapaian anak-anak kita, supaya anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Ya, maka saya sampaikan tadi bahwa kadang kita mengkhianati doa kita sendiri. Kita ingin bahagia dunia dan akhirat, tapi kita tidak mengikuti alurnya sebagaimana yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini 10 hari terakhir ini biasanya kita disibukkan dengan apa coba? Mudik. Ya, mudik nih, karena kita sudah 2 tahun pandemi kita tidak mudik. Ustaz, bagaimana kalau kita tidak iktikaf di masjid? Kemudian dalam perjalanan atau dalam hal apa saja, tapi kita tidak bisa iktikaf di masjid. Apakah Lailatul Qadar itu turunnya hanya di masjid? Nah, itu pertanyaan luar biasa cakap itu. Bagaimana kalau misalkan ada seseorang yang tidak bisa melaksanakan iktikaf di masjid, entah itu karena dia bekerja atau karena dia sedang dalam perjalanan atau mungkin hal lain yang menghambat dia atau yang menjadikan dia tidak bisa iktikaf. Apakah dia tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar, Ustaz? Ini sekarang kita nih tahun ini Ramadan istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Kalau kemarin kita sama ya, kemarin kita sama dengan Muhammadiyah ya, pemerintah sama dengan Muhammadiyah ya, mulai puasanya sama kan? Nah, untuk tahun ini istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Karena
di 10 hari terakhir ini kita nggak ada ganjil, nggak ada genap nih, semuanya ganjil. Ya, jadi semuanya kan ganjil. 10 hari terakhir ini semuanya kan ganjil. Sekarang hari ke-20, puasa 20, ntar malam 21, ganjil kan? Nah, besok kan 21, ntar malamnya 22. Ganjil nggak buat yang duluan puasa? Ganjil. Jadi semua malam, setiap malam terakhir itu 10 hari terakhir ganjil, maka istimewa. Kemungkinan ya, itu kan Allah punya kehendak. Lailatul Qadar itu disembunyikan, saudara. Ya, tidak terang-terangan tanggal 21, jelas tanggal 21, ya udah kita itikafnya tanggal 1 aja. Enggak seperti itu. Allah punya rahasia. Buktinya ini terjadi sekarang. Kalau misalkan Allah turunkan kita pada tanggal malam ke-21, kita baru malam ke-20 nih yang pemerintah. Sedangkan yang Muhammadiyah sudah malam ke-21. Jadi, saya katakan kalau kita untuk mencapai atau menggapai Lailatul Qadar itu persiapan dari malam pertama sampai malam terakhir. Insya Allah jika kita imanan wahtisaban dengan segala keimanan kita, ya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala keyakinan kita, dengan segala kepasrahan kita, insya Allah Lailatul Qadar kita dapatkan. Kembali kepada tadi, saya tidak bisa beriktikaf di masjid. Apakah saya tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Bisa. Karena Lailatul Qadar itu tidak turun pada tempat. Ya. Di situ hatamat lail fajar. Hatamat lail fajar. Jadi fajar ada di sebelah. Jadi malam itu satu malam penuh, setiap orang yang melakukan kebaikan pada malam itu, karena Allah, entah itu dia dokter, entah itu dia security, bahkan dia tidak bisa iktikaf di masjid, insya Allah Allah menghendaki dia dapat Lailatul Qadar, dapat walaupun tidak di masjid. Cuman memang tempat untuk iktikaf, sebaik-baiknya tempat ada di masjid. Maka kalau kita masuk masjid walaupun beberapa saat saja, 10-15 menit, jangan lupa niatkan untuk iktikaf. Nah, wa itu at-taqifu fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nah, jadi udah termasuk iktikaf nih menurut Imam Syafi'i, walaupun kita cuma masuk masjid sekedar melaksanakan salat wajib, zikir sebentar, itu sudah termasuk iktikaf. Nah, jadi kalau iktikaf yang di sini kita khususkan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan guna untuk menggapai Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dalam melaksanakan puasa ibadah dalam 10 hari terakhir ini, sehingga Allah takdirkan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu malam yang begitu istimewa. Shaimin shaimat rahimakumullah. Jadi itulah tadi beberapa poin yang tentunya harus kita lakukan, harus kita lalui guna kita untuk menggapai Lailatul Qadar. Biasanya di 10 hari terakhir ini banyak amalan-amalan yang tentunya sangat baik kita lakukan, seperti halnya berdoa, itu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di 10 hari terakhir. Beliau sering berdoa, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini doa ini, kemudian ada juga Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Maka perbanyaklah doa ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang senantiasa menjadi harapan kita, apa yang senantiasa menjadi dambaan kita semua. Juga ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun depan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, sebelum saya tutup, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan umur kita sampai di akhir Ramadan, dan kita bisa melaksanakan hari raya Idul Fitri, dan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan yang
kita baca doa sebagaimana doa ini sering sekali diucapkan oleh Rasulullah di mana pada malam 10 hari terakhir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'alna shalimina 'abidina faizina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.